Wa qala radhiyallahu anhu, berkata Al-Habibullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, al-umur al-ghaibiyah, perkara-perkara gaib itu, mahia, tidak ada lain illa kecuali ilhamun au awhamun, yaitu ilham atau auham, ya, hanya dua, ilham atau auham. Ini penjelasan seperti ini, ya, rumus seperti ini, makalah yang luar biasa ini perlu dipahami dan perlu dicatat, ya, dititik beratkan kepada para praktisi di dalam memahami perkara-perkara gaib, ya. Wala yakunu fiha qat'un, tidaklah ada dalam urusan-urusan yang gaib, perkara-perkara gaib itu qat'un, kepastian. Wala yumkinu ahadun ayyaqta'a biha, tidak ada satu orang pun untuk bisa memastikan perkara gaib itu. Hatta annal awliya'a, meskipun sesungguhnya para wali itu, innama, sesungguhnya mereka ini hanyalah yukhbiruna anha bil wahmi, mengabarkan tentang hal-hal yang gaib itu bil wahmi, dengan hanya dugaan saja, waham, ya, auham. Hatta rubama yukhti fi dzalik, kadang-kadang wali itu keliru dalam mengabarkan perkara gaib itu. Wala yumkinul qat'u al-mutayaqqan, dan tidak bisa dipastikan perkara itu dengan yakin illa fi laufil mahfud, kecuali apa yang ada pada lauful mahfud. Nah, jadi begini, urusan-urusan gaib itu hanyalah dua saja. Nah, cuma hanya dua, ilham atau auham, hanya dua ini saja, ilham atau auham. Auham itu prediksi, dugaan. Waham, ya, audhan, itu namanya waham. Wala yakunu fiha qat'un, dan tidak bisa memastikan dalam perkara-perkara gaib itu sedikit pun. Wala yumkin ahadun ayyaqta'a biha, dan seorang pun tidak bisa memastikan dengan perkara-perkara gaib itu. Apa yang dilihat oleh seseorang yang bisa melihat kondisi dia indigo, ya, kata orang-orang indra keenamnya aktif, bisa melihat perkara-perkara gaib, ya, umumnya dunia gaib, ya, jin, penampakan-penampakan dan lain sebagainya. Ini hanyalah dua, nggak bisa dipastikan. Yang dilihat ini adalah, yang saya lihat ini adalah kiriman dari tetangga, nggak bisa dipastikan. Itu hanya waham saja. Yang saya lihat, saya ini adalah sedang diincar oleh setan, oleh iblis dan lain sebagainya. Nggak bisa dipastikan. Saya ini ada khodam, saya ini ada jin keturunan, jin nasab lah, jin leluhur lah, atau mungkin tumbal dan sebagainya. Nggak bisa dipastikan, tidak bisa dipastikan. Metode-metode, teknik-teknik yang ada itu hanyalah sekedar hipotesis di dalam menggali informasi agar kita bisa menangani lebih simple, lebih efektif, lebih maksimal dan optimal, gitu. Bukan satu kepastian. Kita mencari solusi yang terbaik yang sekiranya mudah ditangani, ya, mudah ditangani, ya. Maka hal ini, ya, perlu menjadi catatan penting buat para praktisi, khususnya KBRA, Keluarga Besar Ruqyah Aswajah, ya. Ini yang perlu dipahami. Jadi sekali-kali jangan memastikan dia melihat hal yang gaib. Kalau saya lihat dari fotonya, dia ini sedang kena sihir, ya, masyhur. Dia ini disihir oleh tetangganya. Ini tidak boleh seperti itu, ya, tidak boleh memastikan, tidak boleh memastikan. Dan di KBRA ini larangan seperti itu, melihat foto dia begini, ya. Menterawang-terawang. Kalau saya lihat dia ini ada kuntilanaknya di sebelah kirinya, sebelah kanan genderuwo, ya kan,
di kepalanya tuyul misalnya gitu. Ini nggak boleh seperti itu. Ini di KBRI ada SOP-nya ya, tidak boleh menerawang dengan terawangan apapun, begitu. Tidak boleh memastikan, ya, tidak boleh memastikan perkara-perkara gaib, karena perkara gaib itu hanyalah dua, ya, al-umurul gaibiyah, ma hiya illa ilhamun au auhamun. Jadi perlu dicatat, ya, perkara gaib itu hanyalah dua, yaitu ilham atau auham, ya. Ilham atau auham hanyalah dua, ya, perkara gaib itu hanyalah ilham atau auham, ya. Tidak boleh memastikan. Wala yumkin ahadun ayyaqta'a biha. Seorang pun nggak bisa memastikan. Hatta annal auliya, meskipun para wali nggak bisa memastikan bahwa ini perkara gaib, ya. Kadang-kadang para wali menginformasikan perkara-perkara gaib itu bil waham, hanya dugaan-dugaan, insting, firasat. Firasatnya para wali ya berbeda dengan firasatnya orang-orang biasa seperti kita, gitu. Itu pun hatta rubama yukhti'u fi dzalik. Kadang-kadang wali ini juga keliru di dalam memberikan informasi perkara-perkara gaib. Ya, tidak semua para wali ini benar di dalam menginformasikan perkara-perkara gaib. Wala yumkinul ghad'u al-mutayaqqan illa fil lawhil mahfuz, dan tidak bisa memastikan perkara gaib yang diyakininya itu al-ghad'ul mutayaqqin, kepastian yang diyakininya itu illa fil lawhil mahfuz, kecuali apa yang tertulis di lauhil mahfuz, ya. Apa yang ada di lauhil mahfuz, ya. Informasi yang dia peroleh dari lauhil mahfuz, maka ini bisa menjadi satu catatan penting, satu kepastian, ya, bisa dikatakan seperti itu. Artinya ada para wali Allah Subhanahu wa taala yang memang mencapai magom di mana dia bisa memandang lauhul mahfuz, melihat lauhul mahfuz, ya. Jadi nggak semua para wali. Adapun wali-wali yang belum mencapai dia bisa melihat lauhul mahfuz, ini hanyalah waham saja, sama seperti kita, waham saja, firasat saja. Tapi tingkatan firasatnya bermacam-macam. Ada yang tajam, yang lebih tinggi dan lain sebagainya, instingnya dan lain sebagainya daripada insting-insting dan firasat yang mereka dapati, gitu, ya. Makanya Imam Ghazali itu di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau pernah mengatakan God yatawassar yatawassar, ya, qad yutasawwar, qad yutasawwar ayyasul fi haqiqatul alam wa suratuhu taratan minal hawas wa taratan minal lauhil mahfuz, ya. Di dalam kitab Ihya juz 3 itu Imam Ghazali pernah mengatakan kadang-kadang, ya, hati manusia ini mendapat gambaran yang dia peroleh tentang hakikat alam dan bentuknya dari kadang-kadang dari indrawi fisik, ya, kadang-kadang dari minal lauhil mahfuz, ya, dari lauhul mahfuz, ya. Jadi manusia ini bisa memandang hakikat alam ini dari dua sisi, ya. Kadang dari indrawi fisiknya dia memandang hakikat alam ini begini, secara ilmu sen begini, dulunya ada begini, kemudian terbentuklah alam. Ini adalah haqiqatul alam fi suratil hawas, ya, fi an-nadharatil hawas, dalam pandangan indra fisik itu. Wataratan minal lauhil mahfuz, dan kadang-kadang dari gambaran yang dia peroleh dari lauhul mahfuz. Ini mencakup masalah hati, masalah ruh, ya. Sehingga beliau mengatakan fa innal qalbi baban, sehingga bagi hati ini ada dua pintu, kata beliau dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 3, ya. Bab maftuh ila alamil malakut, ya, wa huwa al-lauhul mahfuz. Ada bab pintu yang terbuka kepada alam malakut, yaitu lauhul mahfuz, ya, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya. Kemudian wa alamul malaika, ya, lauhul mahfuz dan alam malaikat, yaitu lauhul mahfuz itu masuk kepada alam malakut, gitu. Nah, kemudian wabab maftuh ilal hawasil khams al mutamassikah bi alamil
mulki wa syahadah. Ada pintu yang kedua, yaitu pintu yang terbuka pada indera yang 5 ini yang bersentuhan dengan alam mulki dan alam syahadah. Nah, jadi manusia ini memiliki di dalam hatinya ini ada 2 pintu yang menyambung jalurnya kepada Lauhul Mahfuz, ya, alam malakut, alam malaikat. Yang satu lagi pintu kepada alam nyata. Dan sering saya katakan bahwa unsur manusia ini ada 2, ya, unsur alamul amri dan unsur alamul khalqi, di mana alamul amri ini berkaitan dengan ruh, ya, berkaitan dengan hati, ruh latifah, ya. Alamul amri, kenapa dikatakan alamul amri? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, yas'alunaka anir ruh qulir ruh min amri rabbi, ya, sehingga dikatakan alamul amri. Dan alamul khalqi adalah penciptaan, ya, daripada jasad kita, fisik kita, sehingga dikatakan alamul khalqi. Bisa dicek dalam kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Al-Ghunyah. Kemudian ada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka ini memiliki kemampuan bisa memandang Lauhul Mahfuz, di mana para wali Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kemampuan bisa memandang dan melihat apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Ini para wali-wali yang tingkatannya tinggi, yang mencapai maqamat aliyat, maqam al-kummal wal afrad. Mereka para wali yang mencapai kedudukan-kedudukan kesempurnaan, dan wali-wali kutub, ya, al-afrad, ya, kutubul fard. Makanya Syekh Muhammad bin Ishaq Al-Qununi, ya, beliau dalam salah satu kitab beliau, ya, Risalatun Nusus li Muhammad bin Ishaq Al-Qununi, ya, yang beliau wafat itu di sekitar tahun 600-an. Beliau pernah mengatakan, innal kummal wa man syaa innal kummal wa man syaa Allahu minal afrad ahlul ittila' ala Lauhil Mahfuz. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang kummal, rijalul kummal, ya, mursyid kamil, mukammil, wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dalam latifah-latifahnya, dan afrad, ya, wali-wali gutub, al-fard, al-gutbul fard. Beliau ini ahlul ittila' ala Lauhil Mahfuz. Beliau adalah orang-orang yang bisa memandang apa-apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Gitu. Bal wa 'alal magamil qalami. Bahkan pada tingkatan magam al-qalam, bisa melihat apa yang sedang ditulis oleh al-qalam, gitu. Ya. Wa 'ala hadratil ilmil ilahi. Beliau mengatakan juga para wali ini sampai bisa mengetahui apa namanya yang lebih atas itu, ya. Ada Lauhul Mahfuz, di atasnya ada lagi Ummul Kitab dan sebagainya, ya. Makanya pernah diceritakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya. Pernah diceritakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Kunudus Sa'adatil Abadiyah, Habib Abdullah bin Alwi As-Segaf, ya, Habib Abdullah bin Alwi As-Segaf, dalam kitab beliau Kunudus Sa'adatil Abadiyah, beliau pernah menceritakan suatu hari Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu ruhah wa sirrah, beliau ini pernah menjumpai seseorang yang tawaf di Ka'bah, ya, dengan satu kaki, ya, dengan satu kaki, tawaf dengan satu kaki, ya. Kakinya yang satu hilang, gitu. Kaki yang satu hilang. Dalam pandangan Syekh Abdul Qadir Jailani, hanya satu kaki, satu yang kakinya nggak kelihatan, gitu. Tawafnya, tawaf. Kemudian didekati oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang itu yang tawaf dengan kaki satu itu didekati oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau mengatakan, man hadha ta'ib ala rijlin wahid. Siapa yang sedang bertawaf ini dengan satu kaki ini? Boleh saya kenalkan
siapa diri Anda ini? Kok tawaf dengan satu kaki? Yang saya lihat Anda tawaf dengan satu kaki. Maka si orang ini menjawab, ana imra'atun, ya, min Baghdad. Jadi ternyata ini adalah seorang perempuan, ya, seorang perempuan datang dari Baghdad, yang beliau ini jauh-jauh ke Ka'bah dengan kaki satu. Itu beliau menceritakan bahwasanya ini jitu min Baghdad, ya, atufu bil bait wa taraktu binti Naimah ala rijlil ukhra. Aku ini datang dari Baghdad, aku tawaf di Baghdad. Di rumahku itu ada putriku yang sedang tidur. Nah, kakiku yang satu ini menjaga putriku yang sedang tidur, dan kakiku yang satu ini tawaf di Ka'bah. Itu. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani tersenyum dan sedikit heran, bingung. Sedikit heran dan bingung karena beliau ini, si perempuan ini dari Baghdad, sedangkan Syekh Abdul Qadir Jailani juga dari Baghdad. Kenapa beliau nggak mengetahui ada seorang perempuan yang luar biasa seperti ini? Sampai-sampai beliau mengatakan, ana atasaffah al-lafz al-mafut, ana atasaffah al-lafz al-mafut lak wa li beliau mengatakan, ana atasaffah al-lafz al-mafut kada wa kada marrah kulla yawm wa ma ra'aituki fihi. Aku ini setiap hari buka Lauhul Mahfuz, tapi aku nggak melihat ada kamu di situ, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka si perempuan ini menjawab, Lauhul Mahfuz laka wa li amthalik, Lauhul Mahfuz laka wa li amthalik, wa ama ana fa qablaka fi ummil kitab. Lauhul Mahfuz ini itu hanya untuk kamu dan orang-orang seperti kamu. Adapun saya sebelum kamu di atasnya, yaitu Ummul Kitab. Masya Allah. Jadi ada orang-orang yang memang bisa memandang Lauhul Mahfuz, bisa melihat catatan Lauhul Mahfuz. Maka diantaranya Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kisah yang tadi, di mana ada seorang perempuan tawaf dengan kaki yang satu, kemudian dilihat oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, didatangi, siapa ini orang yang tawaf dengan kaki satu? Aku adalah seorang perempuan, aku dari Baghdad, aku meninggalkan seorang putriku yang sedang tidur, kaki satuku menjaga putriku yang sedang tidur, dan kaki satuku lagi tawaf di Ka'bah. Jaraknya jauh. Beliau agak ta'ajab min kauniha min Baghdad. Beliau kaget dan bingung karena kondisi dia ini katanya dari Baghdad. Maka beliau menjawab, ana atasaffah Lauhul Mahfuz kada wa kada kulla yawm marrah. Aku ini setiap harinya ini membuka Lauhul Mahfuz, tapi aku nggak mendapatkan kamu ada di Lauhul Mahfuz. Maka si perempuan ini menjawab, Lauhul Mahfuz laka wa li amzalik. Lauhul Mahfuz ini untuk kamu dan orang-orang semagam-gamu, orang-orang seperti kamu. Adapun aku, maka faqablaka fi ummil kitab. Aku sebelum kamu ada di ummul kitab, nggak bisa dideteksi. Subhanallah, lebih tinggi lagi derajatnya magam si perempuan ini daripada Syekh Abdul Qadir Jailani tadi. Ini menunjukkan ada seorang wali yang memang bisa memandang Lauhul Mahfuz. Ini karamah, dan ini juga bagian daripada mukjizat Nabi SAW. Karena semua karamah yang didapati oleh para wali adalah sesungguhnya mukjizat daripada Nabi SAW, karena mereka ini mengikuti Nabi SAW, mengikuti jejak Nabi, mengikuti sunnah-sunnah Nabi dan lain sebagainya. Dan juga di antaranya juga yang bisa melihat Lauhul Mahfuz itu adalah para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan ahli-ahli thariqah, para pendiri-pendiri thariqah, ya. Di antaranya juga
Syekh Abdul Hasan Asyadzili, ya, yang murid kesayangan beliau, Syekh Al-Kautsari, ya. Beliau pernah menceritakan dari Abil Hasan Asyadzili, beliau mengatakan atla'ani Allah ala lawfil mahfud falaulal adab falaulal ta'addub ma'a jaddi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqultu hadha sa'id wa hadha syaqi, laqultu hadha sa'id wa hadha syaqi. Beliau mengatakan, Syekh Abdul Hasan Asyadzili, Allah telah menampakkan kepadaku apa yang ada pada Lauhul Mahfuz. Laula ta'addub ma'a jaddi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqultu hadza syahid wa hadza syaqi. Kalau seandainya bukan karena adabku bersama kakekku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau ini termasuk keturunan Nabi, ya, dari Al-Hasani. Beliau ini Al-Hasani, ya, dari Sayyidina Hasan, keturunan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kalau bukan ta'addub, rasa adab kepada kakekku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW, maka aku akan katakan orang ini tercatat di Lauhul Mahfuz seorang yang nantinya bahagia, mulia. Orang ini yang nantinya sial, celaka di akhirat, masuk neraka. Orang ini masuk surga, orang ini masuk neraka. Orang ini masuk surga, orang ini masuk neraka. Aku akan katakan seperti itu kepada orang-orang yang aku lihat. Tapi karena aku ta'adub bersama Nabi SAW, maka aku tidak katakan itu. Di antaranya memang begitu. Ya. Jadi Syekh Abdul Hasan Asyadzili termasuk orang yang bisa melihat, memandang Lauhul Mahfuz. Ya. Bahkan dikatakan oleh Al-Habib Abdullah Al-Attas ketika ditanya oleh Syekh Ahmad Ibn Al-Ja'ad. Syekh Ahmad Ibn Al-Ja'ad bertanya kepada Al-Habib Abdullah Al-Attas, ya, semua ini ada di kitab nama-nama ini kita tawasul di kitab Maslak. Ya, beliau pernah bertanya kepada Al-Habib Al-Attas, mata yakunu syekhan, kapan dikatakan seorang syekh itu syekh, kapan orang itu dikatakan syekh, ya, syekh yang sesungguhnya kapan dikatakan orang ini bisa berlabel syekh, ya, nggak sembarangan dikatakan syekh fulan, ya, nggak sembarangan. Maka Al-Habib Abdullah Al-Attas menjawab, la yakunu syekhan, tidak dikatakan seorang syekh itu syekh, ya, hatta yamhu sayyi'ata muridihi minal lauhil mahfuz, sampai dia mampu menghapus keburukan muridnya dari Lauhul Mahfuz. Ya. Jadi Al-Habib Allah Al-Attas menjawab, tidak dikatakan syekh yang sesungguhnya, la yakunu syekhan hatta yamhu sayyi'ata muridihi ala Lauhil Mahfuz, hatta yamhu sayyi'ata muridihi ala Lauhil Mahfuz, sampai dia bisa menghapus kesalahan-kesalahan muridnya di Lauhul Mahfuz. Ya. Jadi luar biasa, ya, punya wewenang yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentunya ini adalah karamah seorang wali Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu bisa menghapus, mungkin dengan doa permohonan, dengan ibtihal wa doa lillahi ta'ala, berdoa kepada Allah, ibtihal, munajat kepada Allah, Allah bisa menghapus kekeliruan atau kesalahan murid si orang syekh itu yang dia lihat ada di Lauhul Mahfuz, gitu. Ya, jadi Al-Habib Abdullah Al-Attas ini termasuk orang yang bisa memandang Lauhul Mahfuz, gitu. Ya. Kemudian juga mereka ini adalah orang-orang yang Allah berikan magom yang tinggi, yang luar biasa, yang mampu memandang apa yang ditulis
di atas Lauhul Mahfuz. Nah, ketika mereka menginformasikan, dan ini informasi dari Lauhul Mahfuz, ini adalah bisa dipastikan. Ini yumkinul qat'u al-mutayaqqan. Ini bisa memungkinkan al-qat'u al-mutayaqqan, kepastian yang diyakini, gitu loh. Kepastian yang dipastikan, yang diyakini. Selama orang itu belum mencapai maqam bisa memandang Lauhul Mahfuz, maka tidak ada lain, dia adalah hanya waham saja, dugaan saja, bukan ilham, ya, bukan ilham. Ya, maka bagi kita nggak usahlah sok-sokan bisa memandang, ya, sok-sokan bisa melihat. Ini saya paling tidak suka dengan orang-orang yang seperti itu. Ini di sebelah kirinya kuntilanak, di sebelah kanannya genderuwo, itu di belakangnya, di punggungnya tuyul, dia lagi gendong tuyul. Ini nggak beres ini, dan kebanyakan keliru semua. Ini saya lihat dia ini jin keturunan, ini saya lihat ini adalah jin tumbal, jin khodam. Ini rata-rata salah gitu loh, salah, dan kita nggak bisa mengambil kepastian dari informasi-informasi seperti ini, apalagi informasi dari pasien yang dulunya pernah melihat hal-hal gaib, bisa memandang hal-hal yang gaib. Ya, kita tidak bisa pungkiri fenomena indigo, orang-orang yang indigo. Dan di dalam pelajaran kita, orang-orang yang indigo ini terbagi menjadi dua. Orang indigo yang memang ada gangguan gaib, ada jin dalam tubuhnya sehingga dia bisa melihat hal-hal yang gaib. Ada orang indigo karena memang Allah sengaja bukakan, ya. Contohnya orang-orang soleh, para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa melihat hal-hal yang gaib. Ya, ini nggak bisa kita pungkiri. Ini waqi'iyah, ya, ini waqi'iyah secara tajribiyah, terjadi hal ini. Begitu. Nah, insya Allah kita akan bahas lebih detail lagi pembahasan masalah innahu yarahu wa qabilu min haitsu la tarawnahum. Dia, iblis dan pasukannya melihat dari sisi di mana kamu tidak bisa melihat. Ini ayat ini akan kita bahas nanti gitu. Nah, mereka ini yang pasien-pasien bisa awalnya bisa memandang, bisa melihat hal yang gaib. Lalu kita sering tanya-tanya sama dia, tolong lihatkan ini, ada gangguan nggak? Maka dia akan instingnya yang berjalan, bukan lagi pandangan gaibnya. Karena pandangan gaibnya penyakit yang dia derita akibat ada jin dalam tubuhnya. Memang pada saat ada jin itu dia bisa melihat penampakan-penampakan jin, bukan hakikat-hakikatnya jinnya, tapi penampakan jin seperti kuntilanak, pocongan, genderuwo, tuyul dan sebagainya. Ini terlihat memang betul. Tapi ketika dia sudah diobati, diruqyah, dikeluarkan jinnya, lalu kita bertanya-tanya dengan dia, ya, coba lihatkan, ini keliru. Makanya di panduan kami itu, di pelatihan kami itu bukan dengan bertanya kepada pasien, tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca ayat-ayat yang munasabah, yang sesuai. Alimul ghaibi wa syahadatur rahmanur rahim la tudrikul absar wa yudrikul absar latiful khabar. Lalu kita berdoa, ya Allah, tampakkan kepadanya, tunjukkan kepadanya begini. Ini kita doa kepada Allah melalui portal yang sudah kebuka. Bukan kita bertanya kepada orang yang portalnya kebuka, ini keliru gitu. Tapi kita berdoa kepada Allah melalui portal gaib tadi itu. Dan ini sekedar hipotesis saja, tidak bisa kita pastikan. Dari pandangan dia, ya, dengan teknik ini ada sihir kiriman, ini ada sihir dari tetangganya. Ini nggak bisa dipastikan begitu juga. Ini hanya sekedar hipotesis, menggali informasi di dalam memudahkan kita penanganan kepada pasien yang lebih efektif, yang lebih maksimal, begitu. Jadi nggak bisa dipastikan, ya, nggak boleh begitu. Apalagi yang terkait masalah pasukan-pasukan Dajjal, ya. Jika seandainya memang dia diganggu oleh pasukan-pasukan Dajjal, ya semuanya setan, ya, jin, semuanya yang jahat-jahat itu adalah pasukan Dajjal. Tetapi ada khusus dari pasukan-pasukan iblis itu yang memang mungkin dia ini ingin menyesatkan anak-anak yang mungkin punya andil nanti
di akhir zaman bersama Imam Mahdi ya, wallahu alam gitu. Jadi informasi yang kita dapat secara waqiah seperti itu. Nah, maka apa namanya, misal ini contoh ya, satu kasus, ada satu pasien yang dia sedang mengalami gangguan gaib dari pasukan Dajjal. Saya ingin menyesatkan anak ini karena anak ini nanti akan bersama pasukan Imam Mahdi misalnya itu. Seandainya ini benar ya, kita anggap ini benar. Kemudian kita keluarkan jinnya berhasil. Lalu anak ini, kita di hati kita ada anggapan anak ini istimewa dari informasi tadi itu. Maka kita akan menjadikan anak ini anak yang istimewa menurut pandangan kita. Lalu anak ini tentunya Dajjal nggak akan berhenti sampai di situ. Pasukannya misalnya dikeluarkan, nggak berhenti sampai di situ. Karena Dajjal ini adalah rajanya fitnah gitu. Fitnah itu al-fasad ya, fid din atau fid dunya atau fil akhirah. Fitnah ini adalah kerusakan dalam agama, kerusakan dalam dunia. Ini namanya fitnah. Ya. Kemudian apalagi urusan Dajjal, di mana Nabi mengatakan kalau Dajjal keluar, kamu jangan coba-coba menjumpai dia, lari sejauh-jauhnya. Kalau kamu menjumpai dia pasti akan kena fitnah, ya. Begitu. Makanya dibuatlah satu strategi di mana pasien-pasien ini yang bekas kasusnya pasukan Dajjal, dia akan memanipulasi orang yang ngobatin tadi itu. Peruqyah-peruqyah tadi itu dimanipulasi. Ya. Ini anak istimewa dan kalian adalah yang berhak membimbing anak ini. Karena kalian nanti juga adalah pasukan Imam Mahdi. Nah, ini satu strategi untuk menghancurkan hati para praktisi. Akhirnya praktisi ini merasa bangga. Oh, ternyata saya ini adalah pasukannya Imam Mahdi kelak. Kenapa? Karena meyakini dari informasi si pasien tadi itu yang dia yakini sebagai pasukan Imam Mahdi. Nah, jadi pasukan Dajjal tetap menggunakan anak ini untuk menstrategikan, memanipulasi, menipu praktisi yang ngobatin tadi itu. Nggak terima lah. Begitu, kok bisa dikeluarkan? Nggak terima, akhirnya dibuat strategi-strategi untuk menipu praktisi tadi itu supaya jatuh hatinya, supaya merasa dia ini suci, yuzaki nafsah gitu. Ya, membersihkan, mensucikan dirinya. Akhirnya ngaku-ngaku dia ini pasukannya Imam Mahdi, dia ini yang membawahi nanti benderanya Imam Mahdi. Di belakangnya adalah orang-orang soleh, para wali. Ini nggak benar gitu. Ini nggak benar itu. Allahumma inna nasukar rahmah. Ada ayam berkokok. Ya. Kalau mendengar ayam berkokok, mintalah rahmat karena kata Nabi malaikat turun gitu ya. Jadi begitu. Nggak boleh kita ini memuji diri, gitu. Haram hukumnya. Ya, kamu ketipu. Jadi pasien ini dimanipulasi pandangannya untuk menipu para praktisi yang ngobatin. Para praktisinya akhirnya betul-betul menilai dia ini yang ada memuji-muji terus. Kamu nih anak istimewa, kamu harus begitu. Ini kan malah menjebloskan anak itu. Dimana seharusnya kita memberikan nasihat arahan, ayo kamu harus semangat, kamu harus baca rotib haddad, kamu harus baca Quran, kamu harus zikir, kamu harus baca wirid sakral, dan jangan hiraukan apa yang kamu lihat. Harusnya begitu yang terbaik. Bukan kita malah memuji-muji dia. Ini namanya menjebloskan anak itu gitu loh. Apalagi kita meyakini apa yang dia lihat. Padahal rumus kita ya, sudah lama, ini kitab sudah ratusan tahun yang lalu dan sudah kita baca puluhan tahun yang lalu. Ya. Al-umurul ghaibiyah mahya illa ilham au auham. Perkara gaib itu cuma dua, ilham dan auham. Ilham, firasat dari Allah Subhanahu wa taala dari Al-Mahfuz, auham atau dugaan. Wala yakunu fiha ghatun, enggak ada kepastian. Wala yumkin ahadun ayyaqta'a biha, enggak ada seorang pun yang bisa memastikan perkara gaib. Hatta anal awliya, meskipun dia para wali, innama yukhbiruna anha bil waham. Para wali juga
mengabarkan informasi perkara-perkara gaib itu secara waham, dugaan. Hatta rubama yukhti fi dzalik. Kadang-kadang juga keliru dalam informasi perkara-perkara gaib yang disampaikan mereka para wali. Wala yumkinul ghatul mutayaggan illa fil mahfud. Dan tidak bisa dipastikan informasi perkara-perkara gaib yang diyakininya kecuali illa fil mahfud, kecuali informasi itu berasal dari laful mahfud. Yaitu para wali-wali khusus tadi itu. Ya, para wali-wali Allah yang memiliki keistimewaan magam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang bisa memandang laful mahfud.